Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Sehingga kami boleh memahami arti kata sepakat yang ada di dalam Matius 18 ayat 19. Kiranya Tuhan memberikan pengertian bagi kami dan hamba-Mu yang menjelaskannya. Kami sungguh menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami dan memberikan penjelasan bagi kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang seringkali kita mendengarkan kata sepakat. Tapi pernahkah kita berpikir sebenarnya apa sih kata sepakat itu? Apakah sepakat itu gampang sih untuk kita lakukan dalam sesuatu? Nah saudara, ketika saya melihat tema tentang sepakat ini, saya coba membuka Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata sepakat itu punya pengertian seperti ini. Setuju atau semua sepakat, sepadan, atau seia sekata. Tetapi kata sepakat ini saudara, akan berubah artinya kalau diberikan awalan ber, yaitu artinya bersepakat. Berarti sama-sama menyetujui sesuatu. Atau diberikan awalan me, yang menyepakati ikut bersepakat, yang menyatakan sepakat menyetujui sesuatu. Jadi kata sepakat itu sendiri ketika diberikan awalan ber atau me, itu berubah arti. Atau diberikan pengertian persepakatan, perihal bersepakat atau persetujuan untuk pemufakatan. Tetapi kesepakatan itu juga berubah ketika terjadi kesepakatan, perihal sepakat atau konsensus. Nah, jadi ketika kita membaca kata sepakat di dalam Matius 19, maka kita akan punya pemahaman yang berbeda kalau kita tidak mengerti dulu istilah sepakat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman kata sepakat dalam Matius 18 ayat 19, kata sepakat dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata sumponeo. Kata ini dipakai 6 kali di dalam Perjanjian Baru. 3 kali di dalam Matius pasal 18 ayat 19, di dalam Matius 20 ayat 2, dan juga di dalam Matius pasal 20 ayat 13. Kata yang sama tentang sumponeo. Nah, 1 kali lagi ada di dalam Lukas 5 ayat 36, serta 2 kali di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9, serta Kisah Rasul 15 dan ayat ke-15. Nah, kata sumponeo ini artinya sepakat atau sesuai, atau juga punya pengertian harmonis atau setuju, atau kompak. Dan kata yang sama ini juga dipakai di dalam Perjanjian Lama. Yang jelas bisa kita lihat di dalam bahasa Ibraninya yang berbeda, tetapi di dalam pengertian yang sama di dalam Kejadian 11 ayat 6. Ketika menyatakan bahwa ketika mereka semua itu bersepakat, bersehati untuk membangun Menara Babel, maka apapun yang mereka mau lakukan itu terjadi. Bahkan juga ada di dalam Amos dikatakan, kalau 2 orang berjalan, maka mereka akan sehati berjalan. Nah, inilah pengertian kata sepakat yang sebenarnya yang dimaksud di dalam Matius 18 ayat 19. Matius pasal 18 ayat 19. Jadi pengertian sumponeo ini artinya adalah kesehatian. Kesehatian yang membangun sebuah keharmonisan. Tetapi tunggu dulu. Istilah pemahaman kesepakatan itu biasanya muncul untuk apa sih? Apakah dalam konteks di dalam kitab Matius ini maksudnya apa? Biasanya kata sepakat ini digunakan untuk menunjukkan suatu ikatan. Untuk menghasilkan sesuatu kesatuan atau kekuatan.
Biasanya kata ini biasanya dipakai di dalam relasi kerjasama dalam bisnis atau pekerjaan. Jadi orang mau bekerja sama dalam bisnis. Mereka perlu kesepakatan dulu. Mereka membicarakan bagaimana untuk membangun sebuah bisnis mereka. Mereka memikirkan bagaimana cara kerjasama mereka. Nah, artinya ketika di dalam pembicaraan kata sepakat, sepakat itu tidak semudah yang kita pahami. Baik di dalam konsep bisnis, atau juga bisa relasi di dalam kerjasama bilateral antara negara di dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Misalnya di dalam negara Indonesia ingin kerjasama di dalam bidang ekonomi dengan negara Singapura. Nah, saudara, di dalam syarat-syarat untuk mencapai kesepakatan ini ada syarat-syaratnya. Jadi tidak gampang untuk mencapai sebuah kesepakatan. Atau juga berbicara tentang pertahanan. Baik pertahanan itu misalnya Indonesia dengan Rusia. Mau bagaimana membangun pertahanan udaranya. Untuk membeli pesawat dan sebagainya. Itu perlu ada pembicaraan yang sangat intensif. Sehingga tercapai sebuah kesepakatan. Jadi ketika kita melihat kata sepakat dalam pengertian Matius, tidak bisa dengan gampang kita mau, oh ketika ada 1-2 orang sepakat doa, itu pasti sudah beres. Tunggu dulu. Kita harus pahami dulu pemahaman konteks kata sepakat ini. Apakah sepakat di sini pemahamannya berupa konteks menggunakan awalan ber, atau pakai k, atau memang kata dasarnya sepakat. Nah, relasi ini juga bisa kata sepakat ini relasi dalam kehidupan keluarga. Ketika seseorang itu membangun kehidupan rumah tangga, saudara, mereka perlu kesepakatan. Saya berikan contoh, saudara, ketika saya dengan istri saya ada berbeda pendapat. Kami tidak sepakat. Kemudian saya mengeluarkan satu kata sepakat. Saya bilang, oke, kita sama-sama sepakat. Kita sepakat pada hal yang kita sama-sama tidak sepakat. Itu sama-sama sepakat. Itu menggunakan kata sepakat. Nah, juga bisa dikatakan kata sepakat ini adalah relasi dalam membuat sebuah musik, saudara, yang menghasilkan sebuah keharmonisan. Jadi kata sepakat ini bisa ditaruh di mana konteksnya. Maka ketika nanti kita mau berbicara tentang kata sepakat di dalam Matius, kita perlu paham dulu. Kata sepakat ini mengacu kepada pengertian apa? Apakah kata sepakat ini dalam konteks Tuhan mengatakan berkaitan dengan relasi bisnis, atau relasi hubungan antara Tuhan dengan manusia, ataukah relasi Tuhan dengan keluarga, atau relasi dengan untuk membicarakan keharmonisan. Nah, kesepakatan juga tidak mungkin bisa terjadi, saudara. Kata sepakat ini tidak bisa terjadi dalam kehidupan relasi dengan sesama, ataupun relasi dengan Tuhan, kalau hanya sendirian. Kesepakatan itu tidak bisa terjadi kalau hanya satu orang. Satu orang bukan kesepakatan namanya, kemauan saya. Tapi kesepakatan itu harus ada satu lagi orang, yaitu sedikitnya ada 2 orang untuk melakukan sesuatu yang disepakati bersama, yang sungguh-sungguh menjadi satu tekad bersama, yang benar-benar dibangun dengan sebuah kesehatian, dibangun dengan keharmonisan, dibangun dengan keinginan yang bersama-sama sadar mereka mau melakukan sesuatu. Nah, kata sepakat ini ketika 2 orang membangun kata sepakat, itu bisa membangun sebuah relasi yang baik, sesuatu yang baik seperti yang saya katakan tadi. Kalau di dalam konteks Matius 18 ayat 19 itu seolah dalam konteks relasi dengan Tuhan, doa. Tapi juga di dalam Kejadian 11 itu relasi bagaimana manusia itu sepakat untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jadi kesepakatan tidak bisa terjadi oleh satu orang. Perlu setidaknya 2 orang atau lebih. Dan kesepakatan yang dibangun bisa berupa kesepakatan yang jahat atau kesepakatan yang baik. Kesepakatan itu tujuannya dibuat untuk mendapatkan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang lebih baik atau yang lebih jahat untuk membangun sebuah kesehatian yang bisa akhirnya menimbulkan sebuah kekuatan yang lebih. Kekuatan yang lebih. Maka saya mengatakan kalau saya berrelasi dengan 2 orang bersepakat untuk bisnis, maka itu akan menghasilkan sebuah bisnis yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih kreatif. Nah, di dalam relasi kita dengan Tuhan,
kesepakatan ini dalam konteks begini. Kita sehati meminta sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka itu punya kuasa yang sangat besar. Jadi ketika kita kembali kepada konteks, dalam konteks Matius 18 ayat 19, ini merupakan penegasan Tuhan kepada kita semua yang membaca. Kalau kita baca dengan teliti. Maka di dalam konteks Matius 18 ayat 19 itu dikatakan demikian. Saya bacakan satu kali lagi, saudara, supaya kita paham bersama. Dan apabila, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya apa yang mau disampaikan di sini? Jika ada dua orang dari dunia ini yang sehati, sepakat dalam doa, dan doa itu memiliki kuasa yang sangat besar. Tetapi sebenarnya makna di sini kalau kita menangkap, artinya apa? Sangat sulit ada orang yang sehati, mau sungguh-sungguh berdoa bersama-sama untuk satu tujuan yang jelas, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita tidak bisa cuman comot. Ada orang main comot aja. Oh pokoknya udahlah, percayalah. Kalau 2-3 orang berkumpul, saling berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Enggak. Teks konteks ini mau menjelaskan kepada kita. Betapa sulitnya kalau orang itu 2 orang saja untuk sehati sungguh-sungguh. Bersepakat meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa buktinya sulitnya? Buktinya hari ini banyak orang yang berdoa di gereja. Tidak pernah ada kesehatian dalam berdoa. Buktinya apa? Ketika kita berdoa, kita sering berdoa di gereja. Tapi kenapa kita tidak mencapai satu tujuan yang jelas? Karena belum sehati. Sulit untuk membangun kesehatian. Bahkan untuk ngajak orang berdoa di gereja. Coba kalau nggak percaya. Kebaktian doa di gereja-gereja itu yang hadir berapa orang sih? Misalnya jemaatnya 1000. Tapi yang hadir kira-kira berapa? Nggak pernah lebih dari 100 orang. Kalau jemaatnya 100, kalau bisa 10 aja syukur-syukur. Nah ini menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Bahwa apa yang dikatakan di dalam Matius 18 ayat 19, jelas sekali. Bahwa untuk orang bersepakat untuk berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Untuk satu tujuan yang jelas. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keinginan diri. Maka apapun yang diminta. Ini kalimat yang sangat baik. Apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Bapa. Jadi apa? Tuhan mau ngomong, kalau kamu bisa seperti ini, pasti dapat. Pasti dapat. Cara doa seperti ini akan membuat mereka mendapatkan semua yang mereka mau. Tapi semua bukan dalam pengertian begini. Oh yang jelek juga dapat. Tapi mungkin bisa dapat. Mungkin bisa dapat. Walaupun di sini tidak dijelaskan dengan detail. Tapi intinya sepakat. Benar-benar sepakat. Karena apa? Kalau kita membaca lihat konteks di dalam Kejadian 11. Ketika mereka sehati ingin melakukan sesuatu yang buruk, terjadi. Tapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengajar, dalam konteks ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, dapat. Tapi tidak gampang. Nah, bagian ini menunjukkan kepada kita, setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Apa yang kita kerjakan di sini? Apa yang kita kerjakan di sini di dunia ini? Ketika kita benar-benar sehati, sepakat, itu terkoneksi dengan sorga. Apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita, kalau dengan kesehatian yang benar di hadapan Tuhan, itu terkoneksi dengan sorga. Ini yang perlu kita pahami. Maka dikatakan ayat selanjutnya, kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Yang kamu lakukan di dunia ini terkoneksi. Dan yang kedua, kesepakatan dan kesehatian memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kesepakatan itu akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada sebuah power yang sangat besar.
Dan saya setuju, saudara. Jadi misalnya contoh, saudara, ya mungkin GKI juga baru membangun gedung gereja. Ketika kita sehati mau melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, sehati, saudara, ada sebuah kekuatan yang luar biasa, saudara, bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu. Saudara, belum lama kami melakukan sebuah pekerjaan misi. Ketika beberapa orang sepakat mengerjakan pekerjaan misi untuk kembali menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, wah, kekuatan itu memang luar biasa, saudara. Itu membangkitkan gairah, saudara, untuk orang-orang itu melayani. Nah, kata sepakat ini itu tujuannya. Kalau engkau di dalam relasi engkau dengan Tuhan, kehidupan engkau di dalam hubungan doa, dengan semua jemaat, dengan 2 atau 3 orang sepakat, maka ada banyak hal yang bisa engkau capai untuk mencapai tujuan itu. Dan Tuhan akan mendengarkan. Ini konteksnya. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada kita sulit sekali ada orang yang mau sehati berdoa minta sesuatu yang sama kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita betapa sulitnya untuk mencapai sebuah kesepakatan relasi rohani di hadapan Tuhan. Jadi bukan berarti kata sepakat ini enak aja kalau kita, pokoknya pasti kita gampang aja. Enggak. Ini menunjukkan betapa sulitnya. Tetapi kalau ini bisa tercapai, maka ada sebuah kekuatan yang sangat maha dahsyat untuk kita lihat. Inilah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu para pekerja Tuhan, Tuhan rindu kita semua ini, anak-anak Tuhan ini bagaimana bisa sehati, bisa sungguh-sungguh, mempunyai kesehatian untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk datang secara rohani. Maka kita ini akan membesarkan pekerjaan Tuhan. Nah, inilah kerinduan Tuhan. Inilah keinginan Tuhan untuk kita capai. Inilah keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Tetapi perlu diingat, tidak gampang, tidak mudah. Tapi ini tujuan utama. Ketika saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, ketika saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan rindu bagaimana kita ini semua anak-anak Tuhan ini bukan sekedar menjadi anak Tuhan, tapi punya kesehatian untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk berdoa bersama-sama sehati, untuk dengan tujuan yang sama. Misalnya, untuk pekerjaan misi Tuhan, untuk kebangunan rohani, untuk bagaimana gereja punya peranan di tengah-tengah dunia, untuk bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Kita perlu sehati bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada. Kalau ada semua jemaat kita bisa sehati, maka ada hal-hal besar yang akan kita nikmati, yang akan kita dapatkan. Dan inilah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Saya rindu sekali, saudara, ini bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan dalam konteks kata sepakat ini boleh benar-benar dipahami oleh teman-teman, oleh rekan-rekan yang ada di tempat ini. Nah, biarlah apa yang saya sampaikan ini, mungkin ada yang mau tanya, mungkin ada yang mau masih kurang mengerti, bisa langsung menulis chat, nanti saya akan menjawab. Bagaimana? Saya persilakan sebelum kita tutup dalam doa. Ada pertanyaan teman-teman? Saya persilakan teman-teman. Atau mungkin kurang jelas?
Baik, ini ada seorang bertanya, biasanya dalam mendoakan orang yang sakit, kan para peserta doa sudah bersepakat untuk mendoakannya. Tetapi mengapa jarang dikabulkan? Baik, pertanyaan yang baik sekali. Cuman begini, saya perlu jelaskan. Dari mana kita yakin orang-orang yang sama-sama berdoa itu sepakat? Benar-benar hati mereka itu sepakat untuk mendoakan kesembuhan orang itu. Kita kan nggak tahu hati mereka. Nggak tahu. Kita nggak bisa tahu. Tapi setidaknya ada jawaban doa yang sebenarnya sudah terjawab. Jawaban doa katakan sepakat itu mungkin. Kita minta kesembuhan. Kesembuhan itu bukan berarti sembuh secara fisik saja. Sembuh bisa secara rohani. Dia dikuatkan. Bahkan ketika dia pulang pun, itu sembuh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini mudah-mudahan bisa menjelaskan pertanyaan dari Pak Andreas. Bagaimana, Pak? Cukup jelas? Saya masuk dulu ke pertanyaan Pak Jani. Ibu Jani atau Pak Jani ini ya. Yang terjadi di zaman Esther, di mana semua orang berpuasa. Apakah itu sepakat? Betul. Mereka sehati sungguh-sungguh. Mereka kumpul, mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Itulah contoh kesepakatan. Memang kita nggak tahu apakah mereka sepakat atau tidak. Tapi benar-benar itu sepakat. Sama seperti di Niniwe. Ketika orang-orang Niniwe ditegur oleh Yunus. Kalau kamu tidak bertobat, dalam 3 hari akan ditunggang. Mereka berpuasa, mereka sehati sepakat. Mereka kan tidak semuanya benar kan tadinya. Tapi mereka sepakat memohon pengampunan. Yang makanya yang namanya Yunus mengatakan, aku udah tahu pasti Tuhan ampuni. Nah itu kesepakatan. Ini loh bukti kata kesepakatan. Jadi punya kekuatan. Yang mungkin kita kadang-kala tidak ngerti bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Saya belum lama ini mendengar seorang pendeta, dia mengalami pergumulan di mana gerejanya itu dapat masalah hukum. Orang tetangganya itu tidak setuju dan minta rumahnya itu dibeli dengan harga yang mahal. Akhirnya mereka berdoa bersama-sama, tumpangin tangan tiap hari, tiap minggu. Akhirnya benar, rumahnya bisa dijual dan tidak jadi masalah lagi. Nah, akhirnya dibangun gereja di sana. Nah, kita tidak bisa tahu. Inilah arti kesepakatan. Mungkin bisa cukup menjelaskan untuk Bu Jani. Ada lagi yang lain, silakan. Saya tunggu, ada lagi yang lain. Silakan, nggak apa-apa. Perlu juga Bapak Ibu pahami bahwa kesepakatan itu tidak gampang ya dibangun ya. Tidak gampang. Apalagi sesuatu yang ada di dalam hati orang kita tidak pernah tahu. Makanya firman Tuhan ngomong dengan tegas sekali. Kalau ada 2 orang di antara kamu bisa sepakat, itu luar biasa. Oke, ada lagi? Saya persilakan. Terus saya tunggu. Tidak harus tanya, mungkin ada bagian yang kurang jelas bisa saya jelaskan. Bagaimana teman-teman? Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan sepakat?
Kalau dua orang, ini dari Pak Andri, kalau dua orang benar-benar sepakat, tetapi permohonannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa juga dikabulkan? Pertanyaan yang cukup baik. Memang di dalam teks dan konteks ini saya tidak tangkap kata apakah yang baik atau yang jahat saja. Tapi kalau saya mengacu, melihat beberapa bagian, kenapa ada di bagian Kejadian 11 itu ketika Menara Babel itu mereka sepakat tanpa berdoa. Mereka bisa mencapai sesuatu. Tapi kalau saya melihat di dalam teks ini dalam pengertian saya, yang juga bisa salah, saya lebih setuju tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sepakat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak yang tidak baik. Tapi bisa nggak kadangkala Tuhan izinkan yang tidak baik terjadi? Saya pikir ya bisa juga Tuhan izinkan. Tapi saya lebih setuju pada konteks ini berbicara pada hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ini bisa diterima, Pak Andreas? Bagaimana? Bisa diterima Pak Andreas? Bisa jelas? Jadi dalam konteks ini saya melihat yang baik saja. Lagi teman-teman lain? Atau ada bagian yang kurang jelas saya jelaskan, boleh tanya, nanti saya jelaskan. Bapak Ibu, untuk PPT-nya nanti saya akan kirimkan ke Bapak Andreas, nanti saya kasihkan ya PPT-nya, supaya kita bisa mempelajari kembali. Baik, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana mengetahui kalau beberapa orang itu benar-benar sepakat atau tidak? Sederhananya begini Pak, ketika mereka itu membahas sesuatu itu dari pembicaraan dengan cara mereka, kesungguhan mereka, itu salah satu kita bisa tahu. Misalnya contoh Pak, ketika kita mau melakukan pelayanan misi, pekerjaan Tuhan, mereka itu sehati gak cara berpikir mereka? Cara mereka mengatasi masalah yang dihadapi? Ataukah mereka itu cuman, ya pokoknya, ya ada pekerjaan? Beda Pak. Jadi poinnya begini, kalau orang yang sepakat itu untuk ketahuinya pertama adalah cara dia merespon pada sesuatu yang kejadian. Yang kedua, bagaimana sikap dia menjalankan apa yang kita mau lakukan itu. Dan yang ketiga, biasanya kesungguhan dia di dalam keseriusan dan kesungguhan dia dalam menjalankan hal yang kita sepakati itu, Pak. Itu yang saya pahami, yang saya bisa melihat caranya seperti itu. Apakah bisa diterima? Saya persilakan yang lain.
Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, mau tanya-tanya aja. Baik, masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Baik, tetap saya mempersilakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Orang bersepakat, baik terima kasih. Orang bersepakat berdoa pasti dikabulkan, tapi belum tentu sesuai rencana Tuhan, Pak. Oh. Kalau ini mungkin bisa terjadi, tapi kalau dalam konteks Matius 18 ayat 19, saya melihat tetap sesuai firman Tuhan. Tapi bisa nggak terjadi orang sepakat dalam rencana yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan? Bisa terjadi. Ya, ada. Karena kan di dalam Matius mengatakan sepakat akan dikabulkan. Tapi kalau saya melihatnya ini yang baik. Tapi bisa nggak yang tidak baik? Mungkin bisa. Saya tidak berani mengatakan, oh pasti tidak bisa. Mungkin bisa. Ini yang saya ingin katakan. Bu Jani, bagaimana? Bisa diterima, Bu? Baik. Baik, saya persilakan lagi. Untuk bisa menulis lagi di kolom chatnya. Bapak Ibu, saya sedikit mengulang ya, bahwa konteks Matius 18 ayat 19 ini menunjukkan kepada kita, Tuhan itu rindu, saudara dan saya itu benar-benar bisa berdoa dengan kesehatian. Karena sangat sulit ada orang yang benar-benar bisa kesehatian. Makanya Tuhan katakan, kalau ada 2 orang di antara kamu berdoa, maka apapun akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Ini konteksnya yang harus dipahami dengan jelas dulu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Apa hubungan ayat 18 ini dengan perikop di atas tentang nasihat sesama saudara? Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ya ini tadi, Pak, yang saya jelaskan dalam konteks bahwa bagian ini menunjukkan kepada kita 3 hal. Yang pertama itu
apa yang kita kerjakan di dunia ini, ya, ada koneksinya dengan sorga. Jadi, dalam kehidupan bersama, kamu nih melakukan apapun di dunia ini, itu ada koneknya. Kamu melakukan yang tidak baik, Tuhan tuh tahu. Tuhan ngerti. Tapi kalau hal yang benar, Tuhan juga berkenan. Itu koneksinya, Pak. Jadi ada koneksi, sesuatu koneksi dengan sorga. Apakah ini bisa diterima, Pak? Apakah ini bukan pertanyaannya? Karena ini nggak bisa langsung, jadi saya agak kadang-kadang tidak terlalu mengerti melalui tulisan. Oh, maksudnya ayat 19 bagaimana, Pak? Dan apabila aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Apa hubungan ayat 19 ini dengan perikop di atas tentang nasihat sesama saudara? Oh, maksud jelas. Perlu diketahui, Pak, judul yang diberi di atas perikop di atas itu, Pak, itu adalah judul yang diberikan LAI untuk membuat kita itu lebih gampang memahami. Saya tidak pernah mengkaitkan judul di atas itu dengan konteks yang lebih jelas. Saya lebih kepada ayatnya. Kalau saya lebih kepada tujuan ayat ini ngomongnya apa. Jadi kalau dikatakan kaitan nggak? Bisa jadi, karena memang ini berbicara tentang relasi dengan sesama. Tetapi dalam poin 19 ini lebih pada kesehatian dengan sesama bagaimana di hadapan Tuhan. Ini lebih konteksnya pada hal ini, Pak. Jadi kalau ayat yang di atas, apakah ada kaitan? Ya, dia boleh kasih judul itu, Pak. Tapi bagi saya tidak melihat ke sana. Saya lebih kepada teksnya ini sendiri. Kalau mau dimasukkan, ada relasinya? Ada, karena ini berkaitan dengan dua orang. Bagaimana bisa sehati di hadapan Tuhan. Itu, Pak. Apakah bagaimana, Pak? Bisa jelas? Apakah jelas? Oh, baik. Oke. Baik. Masih ada yang mau nanya? Saya masih tunggu, saudara, mungkin ada jedahnya. Bagi teman yang mau nanya, masih saya persilakan. Jika tidak ada lagi, apakah berkenan kalau saya tutup dalam doa, teman-teman?
Bagaimana rekan-rekan? Apakah berkenan jika sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dalam doa? Kita tutup dalam doa bersama. Mohon responnya teman-teman. Baik, mari kita akan sama-sama tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh hari ini belajar satu bagian lagi di dalam firman Tuhan. Pemahaman pengertian kata sepakat. Bila kami boleh memahami dengan jelas apa yang Tuhan maksud di dalam Matius 18 ayat 19. Sehingga kami boleh melakukan menjadi kerinduan Tuhan itu, walaupun itu sulit. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, bahkan pelayanan kami, dan kehidupan keluarga kami. Karena itulah kerinduan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah dimurnikan, yang sudah menerima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan setiap kami yang hadir, walaupun di jauh satu sama lain. Tapi Engkau memberkati setiap kami sehingga kami boleh mempunyai pemahaman yang jelas tentang firman Tuhan. Dan kami boleh terus hidup bertumbuh di dalam pengertian yang benar. Dan berkatilah kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini. Dan berkatilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Bapak Ibu Saudara sekali untuk kesempatannya saya memimpin PA. Untuk bagi teman-teman yang mau bahannya atau PPT-nya, nanti saya kirimkan kepada Pak Andreas. Nanti bisa dibagikan oleh Pak Andreas kepada rekan-rekan yang membutuhkannya via WA. Baik, sekian, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.